Oke, di tengah puncak musim dingin, tiba-tiba aja ada drama politik besar-besaran yang terjadi di Jepang. Perdana Menterinya baru aja mengambil sebuah langkah yang, wah, mengejutkan banyak orang. Ini tuh sebuah pertaruhan besar yang bisa menentukan masa depan politiknya dan juga arah negara itu sendiri. Jadi pertanyaan besarnya kan, kenapa? Kenapa seorang pemimpin seperti Perdana Menteri Sana Takaichi mau mempertaruhkan segalanya pada pemilu yang diadakan di tengah musim dingin begini? Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas. Yuk, kita coba bedah sama-sama motivasi di balik langkah drastis ini. Oke, kita akan bongkar situasi rumit ini jadi 5 bagian utama. Mulai dari pemilu yang super dadakan ini, terus kita lihat pertaruhan besar si Takaichi, lalu masuk ke isu utama, yaitu harga kebutuhan pokok, geser ke aliansi politik yang berubah, dan terakhir, gimana oposisi malah jadi bersatu. Semuanya ini dimulai dari sebuah pengumuman yang dramatis banget. Perdana Menteri Sana Takaichi secara tiba-tiba membubarkan Majelis Rendah Parlemen. Ini bukan manuver politik biasa ya. Ini tuh benar-benar guncangan buat sistem politik Jepang. Jadwal pemilunya ini gila, cepet banget. Coba deh bayangin, kampanyenya cuma dikasih waktu 16 hari. Ini jadi rekor terpendek sepanjang sejarah Jepang loh. Dan pemungutan suaranya diadakan tanggal 8 Februari, pas lagi dingin-dinginnya. Jelas ini beresiko banget kan? Soalnya partisipasi pemilih bisa anjlok, terutama di daerah-daerah yang bersalju. Jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan kuncinya. Kenapa? Apa sih yang mendorong Takaichi buat mempertaruhkan segalanya dalam pemilu kilat yang berisiko ini? Yuk kita coba pecahkan apa sebetulnya motivasi di baliknya. Takaichi sendiri udah ngomong belak-belakan. Ini bukan cuma soal kebijakan atau mayoritas di parlemen, tapi ini adalah pertaruhan yang sifatnya sangat personal buat kelangsungan karir politiknya. Dia mempertaruhkan jabatannya. Nah, disinilah strategi dia jadi menarik. Pertama, Takaichi mau memperkuat koalisinya yang posisinya agak tipis. Kedua, dia mau manfaatin popularitas pribadinya yang lagi naik. Mandat baru ini penting banget buat dia, biar bisa meloloskan agenda ekonomi utamanya, termasuk satu janji yang sangat populis, menangguhkan sementara pajak penjualan bahan pangan. Langkah ini diharapkan bisa langsung merebut hati para pemilih. Tapi pada akhirnya, pemilu ini bukan cuma soal perebutan kekuasaan para politisi aja. Buat jutaan rakyat Jepang, isunya jauh lebih mendasar. Soal isi dompet mereka dan gimana caranya mereka bisa bertahan di tengah biaya hidup yang terus meroket. Coba kita lihat data dari survei NHK, lembaga penyiaran publiknya Jepang. Hampir setengah responden, 45%, bilang kalau mahalnya kebutuhan sehari-hari itu masalah paling mendesak. Isu ini ngalahin semua isu lainnya dan benar-benar jadi pusat perhatian di pemilu kali ini. Angka ini bukan cuma statistik ya. Ini nunjukin betapa nyatanya tekanan ekonomi buat keluarga-keluarga di Jepang. Inflasi udah di atas target 2% selama 4 tahun berturut-turut. Dan angka 28,9% ini adalah rekor tertinggi dalam lebih dari 2 dekade. Ini adalah tekanan nyata yang dirasain setiap keluarga, setiap hari, di meja makan mereka. Tapi pertaruhan Takaichi nggak berhenti di situ. Dia juga nekat bertaruh dengan mitra koalisi baru yang kekuatannya sama sekali belum teruji di panggung pemilu nasional. Ini lapisan risiko lainnya. Coba kita bandingkan, aliansi lama partainya, LDP, dengan Komeito itu udah stabil banget dan terorganisir. Sebaliknya, aliansi barunya dengan Partai Inovasi Jepang atau JIJP ini sama sekali belum teruji. Yang lebih parah lagi, JIJP udah bilang kalau mereka nggak akan koordinasi dan siap bersaing langsung dengan LDP di beberapa daerah pemilihan. Wah, ini rumit. Dan disinilah pertaruhan Takaichi mulai kelihatan efek bumerangnya. Strateginya yang mungkin tadinya diharapkan bisa memecah belah lawan, malah bikin mereka jadi solid dan bersatu buat melawannya. Ternyata keputusan Takaichi buat mempercepat pemilu ini jadi pemicu yang menyatukan lawan-lawannya. Partai oposisi terbesar sekarang malah bergandengan tangan dengan mantan sekutu LDP sendiri. Mereka membentuk satu blok baru yang tangguh, namanya Aliansi Reformis Sentris. Jadi beginilah peta pertempuran politik yang baru. Di satu sisi ada koalisinya Takaichi, yaitu LDP dan GP. Di sisi lain ada blok oposisi baru yang bersatu. Dan jangan lupa ada juga partai-partai yang lebih kecil kayak Partai Demokrat untuk Rakyat dan Sanseito. Meskipun kecil, mereka ini berpotensi jadi kuda hitam yang bisa mencuri suara krusial dari kedua kubu dan akhirnya ikut nentuin hasil akhir pemilu. Pada akhirnya, semuanya akan bermuara pada satu pertanyaan ini. Apakah langkah berani Takaichi ini akan berhasil dan memberinya mandat yang lebih kuat? Atau dia justru salah perhitungan dan tanpa sengaja menciptakan lawan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya?
Jawabannya akan kita lihat di hasil pemilu 8 Februari nanti, yang akan jadi penentu pertaruhan politik terbesar di Jepang dalam beberapa tahun terakhir.